Keanekaragaman hayati adalah keragaman makhluk hidup dalam hal variasi gen, jenis, dan ekosistem dalam suatu makhluk hidup. Keanekaragaman hayati dibedakan menjadi 3 tingkatan, yaitu keanekaragaman tingkat gen, keanekaragaman tingkat spesies, dan keanekaragaman tingkat ekosistem. Yang pertama, keanekaragaman hayati tingkat gen. Keanekaragaman tingkat gen yaitu keanekaragaman yang terjadi sebagai akibat dari variasi genetik dalam suatu spesies. Contohnya, yang pertama padi dengan varietas padi rojo lele, padi ciherang, dan padi ciliwung. Yang kedua, kucing dengan ras kucing Anggora, kucing Persia, dan kucing Sphinx. Yang kedua, keanekaragaman hayati tingkat jenis atau spesies, yaitu keanekaragaman variasi bentuk dan penampakan yang dimiliki oleh spesies satu dengan spesies lainnya dalam genus atau famili yang sama di suatu lingkungan. Contohnya yang pertama yaitu genus Citrus, yaitu jeruk bali, jeruk nipis, dan jeruk manis. Yang kedua, genus Panthera, yaitu harimau dan macan tutul. Yang ketiga yaitu keanekaragaman hayati tingkat ekosistem. Keanekaragaman hayati tingkat ekosistem yaitu keanekaragaman yang terjadi sebagai akibat adanya interaksi antara makhluk hidup penyusun suatu daerah dengan lingkungannya. Contohnya yang pertama, ekosistem lumut yang terletak di wilayah sekitar puncak gunung didominasi oleh tumbuhan lumut dan dijumpai oleh hewan yang berbulu tebal. Yang kedua, ekosistem hutan hujan tropis yang ditumbuhi berbagai pohon, liana, dan epifit. Hewan yang hidup di dalamnya misalnya kera. Manfaat keanekaragaman hayati untuk manusia yaitu yang pertama sebagai bahan pangan, rempah sebagai ragam bumbu masakan, ragam tumbuhan dan hewan sebagai lauk makan. Yang kedua, kosmetik. Lidah buaya untuk penyubur rambut, serai bisa diolah menjadi lotion atau minyak untuk mengusir nyamuk. Ketiga, perabotan atau perkakas. Kayu, rotan, bambu dapat diolah menjadi perkakas dan bahan bangunan. Keempat, obat-obatan. Cacing untuk membuat obat tifus, kulit buah kina untuk obat anti malaria, kumis kucing untuk mengobati infeksi saluran kencing, kayu putih sebagai bahan dasar minyak kayu putih untuk mengobati masuk angin, hidung tersumbat, dan sakit kepala. Kelima, pakaian. Kapas, serat nanas, serat pisang, dan eceng gondok dapat diolah menjadi bahan untuk membuat pakaian, tas, dan sendal. 6. Alat musik. Bambu dapat dibuat menjadi suling, kayu dan kulit hewan dapat menjadi gendang. Hutan mangrove adalah tipe hutan yang tumbuh di daerah pasang surut, terutama di sekitar garis pantai, yang dipengaruhi oleh pasang surut air laut dan memiliki komunitas tumbuhan yang tahan garam. Hutan ini sering disebut juga sebagai hutan pasang surut, hutan bakau, atau hutan payau. Hutan mangrove merupakan sekumpulan pepohonan yang biasanya tumbuh di area sekitar garis pantai yang dipengaruhi oleh pasang surutnya air laut, serta beberapa pada tempat yang mengalami akumulasi bahan organik dan pelumpuran. Secara lebih detail, hutan mangrove memiliki karakteristik sebagai berikut. Lokasi, tumbuh di daerah pasang surut seperti pantai, muara sungai, laguna, dan delta yang tergenang saat air surut. Didominasi oleh tumbuhan mangrove yang memiliki akar yang menyembul ke permukaan seperti bakau rhizophora. Kondisi lingkungan terkena pengaruh pasang surut air laut, memiliki kadar garam yang tinggi dan biasanya berada di daerah berlumpur atau berpasir. Ekosistem merupakan habitat bagi berbagai jenis makhluk hidup, termasuk ikan, udang, kepiting, dan berbagai jenis burung. Hutan mangrove memiliki berbagai manfaat, antara lain sebagai berikut. 1. Pelindung pantai, mencegah erosi dan abrasi pantai karena akarnya yang kuat mampu mengikat lumpur dan mencegah air laut masuk ke daratan. 2. Habitat, menyediakan habitat bagi berbagai jenis makhluk hidup, termasuk ikan, udang, dan kepiting yang menjadi sumber makanan bagi manusia. 3. Pengendali karbon, menyerap karbon dioksida dari atmosfer sehingga membantu mengurangi pemanasan global. 4. Peningkatan kesuburan tanah, membantu meningkatkan kesuburan tanah di sekitar pantai. 5. Penciptaan ekosistem, menjadi bagian penting dari ekosistem pantai yang mendukung keberagaman hayati dan keseimbangan alam. Hutan mangrove memiliki banyak pengaruh positif bagi kehidupan manusia, terutama di wilayah pesisir. Manfaatnya meliputi
pencegahan abrasi dan intrusi air laut, yaitu akar-akar mangrove yang kuat mampu menahan erosi pantai akibat gelombang dan arus laut, serta mencegah intrusi air laut ke daratan. Yang kedua, habitat biota laut. Hutan mangrove menjadi tempat berlindung, berkembang biak, dan mencari makan bagi berbagai jenis ikan, udang, kepiting, dan hewan lainnya. Yang ketiga, sumber makanan dan bahan baku industri. Beberapa bagian tumbuhan hutan mangrove seperti buah dan kulit batang dapat dimanfaatkan sebagai makanan atau bahan baku industri seperti kertas, tekstil, dan obat-obatan. Yang keempat, sumber pendapatan. Hutan mangrove dapat dikembangkan menjadi lokasi wisata, memberikan kesempatan kerja bagi masyarakat sekitar, dan mendukung usaha nelayan. Yang kelima, penyaring air dan udara. Hutan mangrove membantu menyaring limbah dan polutan yang masuk ke perairan, serta menyerap gas karbon dioksida sehingga menjaga kulit air, kualitas air, dan udara. Yang keenam, mitigasi bencana alam. Hutan mangrove dapat membantu mengurangi dampak tsunami dan badai dengan menyerap energi gelombang dan melindungi wilayah pesisir. Yang ketujuh, sumber kebutuhan kayu. Kayu bakau dapat dimanfaatkan untuk bahan bakar arang dan bahan bangunan, terutama oleh masyarakat di sekitar pesisir pantai. Yang kedelapan, pengolahan limbah. Hutan mangrove berperan dalam mengurangi limbah organik dan limbah rumah tangga yang terbawa ke pantai. Yang kesembilan, pencegahan penyakit. Beberapa bagian tumbuhan mangrove dapat digunakan sebagai obat tradisional untuk mengobati berbagai penyakit seperti gigitan ular, radang, dan gangguan pencernaan. Upaya manusia untuk melindungi keanekaragaman hayati hutan mangrove meliputi: yang pertama, kawasan konservasi, yaitu pemerintah dan masyarakat lokal perlu membentuk kawasan konservasi mangrove untuk melindungi ekosistem. Yang kedua, reboisasi dan penanaman kembali. Hutan mangrove yang rusak atau terdegradasi perlu direboisasi atau ditanami kembali dengan bibit yang sesuai. Yang ketiga, pembibitan. Pembibitan tanam mangrove secara berkelanjutan untuk menyediakan bibit berkualitas tinggi dan mengurangi kerusakan habitat saat mengambil bibit dari alam. Keempat, pengelolaan sumber daya ikan, yaitu pemanfaatan sumber daya ikan di hutan mangrove harus dilakukan secara berkelanjutan dengan aturan yang ketat dan monitoring yang ketat untuk mencegah overfishing dan kerusakan habitat. Yang kelima, pengentasan kemiskinan. Pengentasan kemiskinan di masyarakat pesisir yang menggantungkan kehidupannya dari hutan mangrove dapat mengurangi tekanan pada ekosistem dengan memberikan alternatif pada mata pencaharian yang berkelanjutan. Yang keenam, pengembangan ekowisata. Pengembangan kawasan ekowisata mangrove dapat meningkatkan pendapatan masyarakat lokal dan menjaga kelestarian ekosistem. Yang ketujuh, partisipasi masyarakat. Keterlibatan masyarakat lokal sangat penting dalam konservasi mangrove karena mereka memiliki pengetahuan lokal yang berharga dan memiliki stake di wilayah tersebut. 8. Penegakan hukum. Penegakan hukum yang tegas terdapat pelanggaran konservasi seperti penggundulan ilegal dan pencemaran. Penting untuk melindungi hutan mangrove. Yang kesembilan, penelitian dan pengembangan. Penelitian ilmiah tentang ekosistem mangrove dapat mengembangkan teknologi yang ramah lingkungan dapat membantu meningkatkan upaya konservasi. Yang ke-10, pengendalian abrasi dan bencana. Hutan mangrove berfungsi sebagai benteng alami terhadap abrasi dan bencana alam seperti banjir, rob, dan tsunami, sehingga perlu dijaga kelestariannya. Yang ke-11, pendidikan lingkungan. Peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya hutan mangrove melalui pendidikan dan sosialisasi dapat membantu membangun dukungan. Kerusakan hutan mangrove dapat menyebabkan berbagai dampak negatif bagi kehidupan manusia, termasuk kerusakan ekosistem, penurunan kualitas air, dan hilangnya sumber mata pencaharian. Berikut adalah beberapa dampak negatif utama. 1. Kerusakan ekosistem. Hutan mangrove merupakan habitat penting bagi berbagai jenis biodata laut, seperti ikan, udang, dan kepiting. Kerusakan mangrove dapat menyebabkan hilangnya habitat, mengurangi populasi biodata, dan mengganggu rantai makanan. 2. Penurunan kualitas air. 3. Banjir dan erosi. Hutan mangrove berfungsi sebagai penahan gelombang dan mencegah erosi pantai. Kerusakan hutan mangrove dapat menyebabkan banjir lebih parah dan meningkatkan erosi tanah. 4. Hilangnya sumber mata pencaharian.
Masyarakat pesisir yang bergantung pada hasil laut, seperti nelayan dan petani tambak, dapat mengalami penurunan pendapatan akibat kerusakan mangrove. Perubahan iklim, hutan mangrove berperan dalam menyerap karbon di atmosfer. Kerusakan atmosfer dapat menyebabkan peningkatan emisi karbon yang berpotensi mempercepat perubahan iklim. Kesehatan masyarakat, kerusakan mangrove dapat meningkatkan risiko penyakit seperti malaria dan demam berdarah karena dapat menjadi tempat berkembang biaknya nyamuk.